Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota Pramudia Ramadan NIM 5200611013, Fatur Rahman Muhammad Hakim 5200611017, Nur Hadi Muhammad Solikin 5200611026, dan Airlangga Muhammad Firdaus 5200611144. Di sini kami akan mempresentasikan laporan tugas besar Yayasan Manufaktur kelas B. 1. Konsep produk. Berikut adalah konsep produk dari kami. Deskripsi produk. 1. Deskripsi singkat produk. Produk mobil mainan yang terbuat dari kayu. Benefit yang ditawarkan. Produk ini terbuat dari bahan yang murah tetapi berkualitas serta dapat ditemukan dengan mudah dan aman jika dimainkan anak-anak. Analisis bisnis yang akan ditargetkan. Produk ini menargetkan pasar mainan anak-anak, di mana mainan ini dapat dipasarkan di berbagai platform penjualan online ataupun penjualan secara langsung atau offline. Target pasar primer. Untuk memperluas jangkauan target pasar, produk ini akan lebih mengutamakan pada penjualan online karena jangkauan pasar lebih luas. Target pasar sekunder. Untuk memudahkan penjualan di pasar, produk juga akan dijual secara offline, yaitu seperti toko mainan anak-anak agar konsumen dapat melihat produk secara langsung di toko tersebut. Asumsi. Menurut kami, yang membuat produk mainan tersebut dapat bersaing dengan yang lain karena menggunakan bahan kayu yang berkualitas serta aman untuk anak-anak dan bahan tersebut dapat didaur ulang. Stakeholder. Fatur Rahman sebagai perencana, Solikin sebagai perencana, Pramudia Ramadan sebagai desainer, Airlangga sebagai editor. Dimensi produk. Panjang mobil 93,95 mm, lebar mobil 40 mm, tinggi mobil 49,66 mm, roda berdiameter 20 mm, tinggi gerigi 3 mm, as roda diameter 3 mm dengan panjang 40 mm, as tengah diameter 2 mm dengan panjang 40 mm, bodi depan panjang 30 mm, lebar 20 mm, tinggi 15 mm. Diameter depan 20 mm dengan lubang penyambung diameter 3 mm, kedalaman 8 mm. Bodi tengah panjang 31,44 mm, lebar 30 mm, tinggi 30,13 mm dengan diameter penyambung diameter 3 mm, panjang 8 mm. Bodi belakang panjang 30 mm, lebar 20 mm, tinggi 25 mm. Diameter atas, diameter 10 mm, dengan lubang penyambung, diameter 3 mm. Kotak as panjang 34 mm, lebar 7 mm, tinggi 10 mm, dengan diameter lubang as, diameter 3 mm. Papan, panjang 74 mm, lebar 34 mm, tinggi 3 mm. Dudukan depan panjang 30 mm, lebar 20 mm. Kedalaman 1 mm. Dudukan belakang panjang 30, lebar 23. Kedalaman 1 mm. Bemper kanan dan kiri panjang 94 mm, lebar 3 mm, tinggi 17,71 mm. Radius atas radius 20 mm, radius bawah 23 mm, lubang as diameter 2 mm, ban serep diameter 20 mm, ketebalan 3 mm, tinggi gerigi 3 mm. Diameter penyambung 3 mm dengan panjang 8 mm. Bab 2, Quality Function Development. Deskripsi singkat produk. Mobil mainan ini merupakan mobil yang berukuran mini yang dapat dimainkan oleh anak-anak dan membawa kesenangan pada anak. Mobil ini terbuat dari kayu sehingga sangat aman jika dimainkan.
Berikut adalah gambar 2D pada produk kami. Ada bodi depan, bodi belakang, bodi tengah, as roda, sama bumper samping. Next. Kemudian lampu, kotak as, roda, papan, roda serep, tabel 2.1 atribut mobil mainan. Desain, ukuran 94 x 40 x 50 cm. Warna coklat, jumlah ruang 9, bentuk fungsi tambahan bulat, warna fungsi tambahan abu-abu krim. Bahan fungsi tambahan kayu. Fungsi tambahan hiasan. Tabel 2.2 modus atribut mobil mainan. Desain, ukuran 94 x 40 x 50 cm dengan tingkat kepentingan 4. Warna coklat, tingkat kepentingan 4, jumlah ruang bentuk 9, tingkat kepentingan 3, bentuk fungsi tambahan bulat, tingkat kepentingan 3, warna fungsi tambahan abu-abu krim dengan tingkat kepentingan 4. Bahan, fungsi tambahan kayu dengan tingkat kepentingan 4. Fungsi tambahan tersier hiasan dengan tingkat kepentingan 4. Tabel 2.3 atribut produk mobil mainan. P1, P2, P3. Primer desain, sekunder ukuran 94 x 40 x 50 cm. P1 3, P2 3, P3 2. Warna coklat, P1 3, P2 2, P3 2. Jumlah ruang 2, P1 3, P2 3, P3 2. Bentuk fungsi tambahan bulat, P1 3, P2 3, P3 3. Warna fungsi tambahan abu-abu krim, P1 3, P2 4, P3 3. Bahan fungsi tambahan kayu, P1 4, P2 3, P3 2. Fungsi tambahan hiasan, P1 2, P2 3, P3 2. Berikut adalah tabel QFD. Analisis. A. Tingkat kesulitan. Hampir semua karakteristik teknik memiliki tingkat kesulitan yang sulit, tetapi untuk karakteristik laju gerinda dan laju pemotongan memiliki tingkat kesulitan yang mudah. B. Derajat kepentingan. Semua karakteristik teknik memiliki derajat kepentingan yang penting. C. Perkiraan bahan. Semua karakteristik teknik memiliki perkiraan biaya yang mudah, tetapi untuk karakteristik kepadatan pemotongan memiliki biaya yang mahal. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pengolahan QFD diperoleh kinerja karakteristik teknik dengan nilai tertinggi adalah jarak pemotongan, ketelitian, penggerindaan, kecepatan putaran mesin gerinda, kepadatan pemotongan, dan laju pemotongan dengan masing-masing nilai derajat kepentingan. 8%, 17%, 16%, 16%, dan 14%. Bab 3, perancangan produk. Berikut urutan telapak tangan dan jari tangan anak usia 7 tahun. Dua, gambar kerja produk beserta dimensi dan ukurannya baik 2 dimensi dan 3 dimensi. Berikut adalah gambar 3 dimensinya. Dan berikut adalah gambar 2 dimensinya. Terdapat bodi depan, bodi belakang, bodi tengah. Lampu, kotak as,
roda. As roda, bemper samping. Papan, roda resep. Roda serep. Maaf, salah. Tiga, urutan assembly produk berupa video animasi dan uraian terdapat dari video link tersebut. 4. Converting Inventor to Blender dengan OBJ sebagai berikut. Bab 4, DFMA. 1. Bill of Material. Part list. Nama komponen. Roda, material kayu jumlah 4. Mek. 2. Nama komponen bumper samping, material dari kayu jumlah 2. Mek. 3 as tengah, material kayu jumlah 1. Mek. 4 asban, material kayu jumlah 2. Mek. 6 papan, material kayu jumlah 1. 7 bodi depan, material kayu jumlah 1. 8 bodi tengah, material kayu jumlah 1. 9 bodi belakang, material kayu jumlah 1. 10 ban serep, material kayu jumlah 1. 11 lampu, material kayu jumlah 2. Selanjutnya, gambar mobil setelah dimodifikasi, part list. 1 roda, material kayu jumlah 4. 2 bumper samping, material kayu jumlah 2. 3 as tengah, material kayu jumlah 1. 4 kotak as, material kayu jumlah 2. 5 papan, material kayu jumlah 1. 6 bodi depan dan lampu, material kayu jumlah 1. 7 bodi tengah, material kayu jumlah 1. 8 bodi belakang, material kayu jumlah 1. 9 ban serep, material kayu jumlah 1. Berikut adalah beberapa komponennya. Estimasi waktu perakitan. A. Desain awal. Sebagai tabel 1, estimasi waktu perakitan desain awal sebagai berikut. B. Desain baru. Estimasi waktu perakitan desain baru, yaitu sebagai berikut. 3. Estimasi biaya produksi. A. Desain awal. Harga bahan baku desain awal, yaitu sebagai berikut. Tabel 4. Estimasi biaya produksi desain awal. Biaya bahan baku langsung, inventor awal 900.000, pembelian bahan baku 20.500, biaya bahan baku tak langsung. Pembelian bahan baku tak langsung itu 34.500. Jadi total 1.270.000. Inventor akhir 650.000. Total biaya tenaga kerja yaitu 305.000. Gaji karyawan produksi 1.700.000. Biaya overhead pabrik. Pajak 35.000, asuransi 27.500, biaya peralatan 125.000, transportasi 200.000, listrik 165.000. Total biaya 2.658.000. B. Desain baru. Berikut tabel harga bahan baru desain baru. Biaya bahan baku langsung, inventor awal 900.000, pembelian bahan baku 18.500, biaya bahan baku tak langsung, pembelian bahan baku tak langsung 36.500, inventor akhir 650.000. Total biaya tenaga kerja 305.000.
Biaya overhead pabrik, pajak 35.000, asuransi 27.500, biaya perawatan 225.000, transportasi 175.000, listrik 145.500, total biaya 2.613.000. 4. Perbandingan. Perbandingan desain awal dan desain baru. Jumlah komponen desain awal 12, desain baru 9. Total waktu perakitan desain awal 60 detik, desain baru 44 detik. Total biaya desain awal yaitu 2.658.000 dan desain baru 2.613.000. 5. Analisis dan kesimpulan. Pengurangan komponen dengan cara perubahan beberapa part menjadi lebih kecil dan modular desain menyatukan dua komponen dalam satu fungsi menjadi lebih simpel, tetapi fungsi produk masih sama. Pengurangan part tersebut menimbulkan pengurangan waktu dan cost manufacturing. Perbedaan pada harga bahan baku membuat desain baru memiliki harga lebih rendah dan dari desain awal. Jumlah komponen dan waktu perakitan pada desain baru memiliki nilai lebih rendah daripada desain awal. Menggunakan material kayu, karena untuk motorik anak tidak digunakan fastener dalam assembly, hanya menggunakan lem yang aman dan dapat dimainkan untuk anak-anak. Bab 5. Implementasi Unity menggunakan augmented reality dan Vuforia. Augmented reality atau AR adalah sebuah variasi dari lingkungan virtual atau lebih sering disebut dengan virtual reality VR. Teknologi VR benar-benar membuat pengguna tenggelam dalam sebuah lingkungan sintetik. Ketika pengguna tenggelam dalam lingkungan tersebut, pengguna library yang digunakan untuk mengembangkan augmented reality, misalnya AR Toolkit, Flare Toolkit, Goblin, dan lain-lain. AR membutuhkan video streaming dengan kamera yang digunakan sebagai sumber masukan gambar, kemudian melacak dan mendeteksi marker. Setelah marker terdeteksi, maka akan muncul model 3 dimensi dari suatu barang. Model 3 dimensi ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak untuk desain 3 dimensi, misalnya 3ds Max, Blender, dan lain-lain. AR telah diterapkan pada berbagai bidang, seperti kedokteran, hiburan, militer, desain, robotik, dan lain-lain. AR juga telah diaplikasikan dalam perangkat-perangkat yang digunakan oleh banyak orang seperti pada ponsel. Kartu tag yang digunakan adalah sebuah kartu yang berisi dengan gambar. 5.2. Ada beberapa metode yang dapat digunakan pada AR, yaitu salah satunya adalah marker based tracking. Marker ini biasanya merupakan suatu ilustrasi hitam dan putih persegi dengan batas hitam tebal dan latar belakang yang berwarna putih. Pada penelitian ini menggunakan marker yang berisi pola dari gambar binatang. Pada komputer, Anda dapat menilai posisi dan orientasi objek marker tersebut dan menciptakan sebuah dunia virtual 3 dimensi yaitu titik 0, 0, 0. Dan sumber yang terdiri dari X, Y, Z. Marker based tracking ini sudah lama dikembangkan mulai sejak tahun 1990-an dan mulai dikembangkan dalam penggunaan AR. 1. Unity. Unity adalah sebuah game engine yang berbasis cross-platform. Unity dapat digunakan untuk membuat sebuah game yang bisa digunakan pada perangkat komputer, ponsel pintar, Android, iPhone, PS3, dan bahkan Xbox. Unity adalah sebuah tool yang terintegrasi untuk membuat game, arsitektur, bangunan, dan simulasi. Unity bisa untuk game PC dan gamers online. Untuk games online, diperlukan sebuah plugin, yaitu Unity Web Player, sama halnya dengan Flash Player dan pada browser. Unity tidak dirancang untuk proses desain atau modeling, dikarenakan Unity bukan tool untuk mendesain. Jika ingin mendesain, pergunakan 3D editor lain seperti 3ds Max atau Blender. 2. Vuforia. Vuforia adalah AR software augmented reality software development kit atau SDK untuk perangkat mobil yang memungkinkan pembuatan aplikasi AR. SDK Vuforia juga tersedia untuk digabungkan dengan Unity, yaitu bersama Vuforia AR Extension for Unity. Vuforia merupakan SDK yang disediakan oleh Qualcomm untuk membantu para developer membuat aplikasi-aplikasi
augmented reality atau AR di mobile phone, iOS atau Android. SD card Vuforia sudah sukses sebagai beberapa aplikasi-aplikasi mobile untuk kedua platform tersebut. 3. Augmented reality atau AR. AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. AR memperbolehkan penggunaan melihat objek maya 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Seperti yang dibahas pada pengertian tadi, bahwa AR dapat ditampilkan di berbagai perangkat seperti handphone, kacamata khusus, kamera, layar webcam, dan sebagainya. Perangkat-perangkat tersebut akan berfungsi sebagai output device. Mengapa output device? Karena akan menampilkan sebuah informasi berupa bentuk video, gambar, animasi, dan model 3 dimensi yang perlu digunakan. 3. Hasil uji coba dan pembahasan. 1. Tahapan install. Langkah pertama, kunjungi link official Unity. Langkah selanjutnya, kita isi bagian checklist di accept terms. Selanjutnya, muncul 3 kategori, lalu kita pilih yang individual. Lalu, muncul 2 pilihan, kita pilih yang download for Windows. Setelah proses download selesai, kita buka instalasinya, klik I agree. Kemudian klik tombol install, klik sign in. Jika belum mempunyai akun, klik create account. Kita masukkan akun Unity, kemudian kita install Unity Editor. Kemudian kita pilih agree dan get personal edition license. Selanjutnya kita tunggu proses download sampai selesai. Setelah download selesai, kita pilih menu project. Selanjutnya kita perlu pilih new project untuk membuat project baru. Selanjutnya kita tambahkan kode visual dengan cara membuka website official, yaitu kode of Visual Studio Com. Kemudian klik download. Setelah selesai download, kemudian install. Jika sudah selesai, buka kembali aplikasi Unity, lalu pilih pengaturan, pilih external tool, dan ubah external script editor menjadi Visual Studio Code. Setelah itu akan muncul AR script, lalu klik kanan dan pilih create script. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita buka website official Vuforia Engine, lalu klik download, lalu pilih versi. Login akun Vuforia. Setelah login akan otomatis masuk ke Unity, kemudian klik import Unity package. Kesimpulan, aplikasi AR ini dirancang berbasis mobile sehingga nantinya bisa dibuat lebih custom lagi dengan banyak interaksi di dalamnya, dan tentu saja dengan biaya produksi yang lebih murah ketimbang harus membeli khusus alat AR yang ada di pasaran. User interface. User interface menggunakan Unity. Yang pertama, pilih game object, kemudian UI, kemudian panel. Maka akan muncul seperti di bawah ini. Gambar kedua. Next. Lalu masukkan background, kemudian ubah warna agar background terlihat jelas. Lalu masukkan tombol button dengan cara klik kanan pada panel UI button. Lalu kopikan 3 kali dengan cara klik button lalu Ctrl D. Copy menu panel lalu hapus pada menu panel 2 credit buttons. Pada quit button ganti dengan tulisan back. Lalu klik kanan pada aset lalu pilih create C pagar script. Lalu muncul seperti di bawah ini. Lalu isi codingnya, kemudian masukkan hasil JavaScript.
Setelah di-run akan muncul seperti ini. Setelah diklik pada menu kredit. Export file 3D Blender ke FBX. Pada file, klik dan pilih export, kemudian pilih FBX. Kemudian simpan pada di folder yang diinginkan. Import file FBX ke Unity. Drag file FBX ke dalam Unity Project, kemudian drag file FBX ke image target yang berada di tampilan hierarki. Kemudian masukkan material dengan klik file FBX pada aset, lalu pada tampilan inspektor, klik material, kemudian klik ekstrak material. Untuk memperbaiki detail warna material, kita ke menu bar window, pilih rendering, dan klik lightning, lalu pada tampilan lightning, klik generate lightning. Yang terakhir, membuat animasi assembly pada software Blender. Yang pertama, melakukan proses animasi pada software Blender. Yang kedua, setelah selesai membuat animasinya, kemudian ekspor project animasi ke format FBX dengan cara klik file, export, kemudian FBX. Sesuaikan setting saat ekspor project FBX pada objek tipe, pilih amateur dan mesh, dan sesuaikan pada back animation. Jika sudah, klik export FBX. Yang kedua, proses animasi pada Unity. Import project animasi Blender yang telah diekspor dengan cara klik kanan, kemudian import new asset. Kemudian drag aset animasi ke kolom hierarki. Pada kolom hierarki, pilih aset animasi, kemudian pada inspektor, klik add component. Pilih komponen animator. Tahap berikutnya yaitu klik kanan pada kolom aset, kemudian create, kemudian animator controller. Setelah itu, klik animator controller, kemudian klik open pada inspektor. Drag scene asset project animasi ke jendela animator. Pada kolom hierarki, pilih assembly baru. Pada kolom inspektor, klik kolom controller. Setelah di-run, maka akan muncul seperti di bawah ini. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.